Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik.
Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya. 32 orang raja bersama-sama dia, beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab, Raja Israel, dengan pesan, "Beginilah pesan Ben-Hadad. Emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku." Raja Israel menjawab, katanya, "Seperti bicaramu itulah ya tuanku raja. Aku ini, dengan segala yang ada padaku, adalah milikmu." Sesudah itu, utusan-utusan itu kembali dan berkata, "Beginilah pesan Ben-Hadad. Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini, akan mereka ambil dan mereka bawa." Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, "Camkanlah! Orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku, meminta istri-istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya." Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, "Jangan dengarkan! Jangan luluskan!" Sebab itu, ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, "Katakanlah kepada tuanku raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi." Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika rakyat mengikut aku,
masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria. Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, Katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, Aturlah barisanmu. lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, Beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bertanyalah Ahab, Dengan bantuan siapa? jawabnya, Beginilah firman Tuhan. Dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah. tanyanya pula, Siapakah yang akan memulai perang? jawabnya. Engkau. Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Ada 232 orang banyaknya, dan sesudah mereka itu, ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel. Ada 7.000 orang banyaknya. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari, sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya, bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben-Hadad menyuruh orang menyelidikinya, dan mereka memberitahukan kepadanya demikian. Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria. Lalu katanya, Entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang. Tangkaplah mereka hidup-hidup. sementara itu, keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah, dan juga tentara yang mengikuti mereka. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Ben-Hadad, Raja Aram, dapat meluputkan diri dengan naik kuda, beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda dan kereta itu, dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, Baiklah, kuatkanlah hatimu. Pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun, Raja Aram akan maju menyerang engkau. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini. Pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram. Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya, dan setelah dibekali, mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah
dan berkata kepada Raja Israel, Beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ke-7, mulailah pertempuran. Dan pada suatu hari, orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota. Tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu, Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, Ketahuilah, kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu. Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, Hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya tuanku membiarkan aku hidup. Jawabnya, Masih hidupkah dia? Dia saudaraku. orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik. Maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata, Memang saudaramu Ben-Hadad. Sesudah itu, berkatalah Ahab, Pergilah, ambil dia. Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, Kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsik, seperti yang dibuat bapakku di Samaria. Dan aku sendiri, kata Ahab, akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian. Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, Pukullah aku. tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah, apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau. Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia lalu menerkam dia. Kemudian nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata, Pukullah aku. Orang itu memukul dan melukai dia. Sesudah itu, nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya, Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, Jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta perak. Ketika hambamu ini repot sana-sini, orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, Begitu jugalah hukumanmu. Engkau sendiri telah menetapkannya. Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan nabi. Kata nabi itu kepadanya, Beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya. Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar.
maka sampailah ia di Samaria. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepada aku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu, dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan."
Pada waktu itu, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini, kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku
Sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia, serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam Nabi. Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi.
Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu, berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, "Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu." Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, "Haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya." Dan ke-24 tua-tua dan ke-4 makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka berkata, Amin. Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu. "Pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-Nya. Kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar." Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, "Haleluya!
Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam pilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.
dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging.